Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen Teti Fatimah Suroya, MPD, dan teman-teman yang kami cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka secara maya. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at-tabi'itnya, serta kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan diagnosis dan solusi masalah fisik, psikomotorik, kognitif, dan bahasa. Baik, perkenalkan nama saya Salma Ayu Belkis dengan NPM 202122027 sebagai moderator, dan rekan saya bernama Hanisa Pratiwi dengan NPM 202122001 sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Siti Sarah dengan NPM 202122015 sebagai pemateri kedua. Baik, untuk memanfaatkan waktu, mari kita mulai dengan pemateri pertama yang akan membahas mengenai diagnosis dan solusi masalah fisik dan psikomotorik. Kepada pemateri pertama, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan solusi masalah fisik dan psikomotorik. Diagnosis adalah identifikasi mengenai sesuatu. Jadi, pengertian diagnosis dengan secara terminologi merupakan suatu penetapan keadaan yang menyimpang atau juga keadaan normal dengan melalui dasar pemikiran serta juga pertimbangan ilmu pengetahuan. Maksudnya, tiap-tiap penyimpangan dari keadaan normal tersebut dikatakan ialah sebagai suatu keadaan abnormal atau anomali atau kelainan. Yang pertama itu ada diagnosis masalah fisik. Gangguan masalah fisik adalah suatu keadaan yang terganggu secara fisik oleh penyakit maupun secara fungsional yang dapat mengancam integritas diri seseorang. Nah, gangguan fisik itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada gangguan fungsi panca indera yang meliputi masalah indera penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan bentuk dan warna benda. Yang kedua adalah masalah indera pendengaran. Pendengaran adalah kemampuan untuk mendengar persamaan dan perbedaan suara. Masalah ini bukan berarti anak itu tuli atau tidak mendengar, namun anak merasa kesulitan dan tidak mampu menyimpulkan suara sekelilingnya, seperti suara alam. Dan yang terakhir adalah masalah indera penciuman. Anak sering mengalami sinus yang menyebabkan ketidakpekaan penciuman. Hal ini disebabkan karena daya tahan tubuh anak itu lemah. Gangguan fisik yang kedua itu ada cacat tubuh. Cacat tubuh yang dialami anak usia dini merupakan bawaan yang sudah dialami sejak lahir. Cacat tubuh yang dialami seperti tidak memiliki jari yang sempurna dan anggota tubuh yang tidak sempurna. Gangguan fisik yang ketiga yaitu ada kegemukan. Kegemukan atau obesitas adalah suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan resiko masalah kesehatan. Anak yang mengalami obesitas menjadi sangat terbatas ruang gerak yang ia miliki, karena ia harus menopang berat badan di tubuhnya. Gangguan fisik yang keempat itu ada gangguan gerak peniruan atau stereotipik. Anak yang memiliki gangguan ini adalah anak yang tidak bisa meniru gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh gurunya. Ia akan merasa cemas ketika gurunya memerintahkan meniru gerakannya, seperti berlari, menangkap, berguling, bahkan untuk gerakan senam. Gangguan fisik yang kelima itu kidal, yaitu ketidakmampuan anak dalam menggunakan tangan kanan. Tetapi kidal juga muncul karena kebiasaan anak menggunakan tangan kirinya. Ada beberapa faktor penyebab kidal pada anak, yaitu diantaranya hemisfere otak kanan lebih unggul daripada otak kiri, dan bisa juga karena pembiasaan yang salah. Gangguan fisik yang keenam itu ada gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan itu seperti demam dan batuk pilek yang disebabkan karena kuman dari makanan maupun kebersihan lingkungan di sekitar anak.
Selanjutnya, gangguan fisik yang ketujuh yaitu kekurangan gizi. Adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan dan ketidakseimbangan gizi yang diperlukan dalam beraktivitas dan berpikir, yang dapat menghambat perkembangan pertumbuhan. Gangguan fisik yang terakhir yaitu ada gangguan gagap dan cadel. Anak yang menderita gagap tidak dapat berkomunikasi secara wajar. Wajar di sini berarti normal dan tidak tersendat-sendat. Gejala gagap yaitu sering mengulang dan memperpanjang suara suku kata maupun kata-kata. Sedangkan anak yang cadel tidak bisa menyebutkan huruf-huruf seperti R dan L. Penyebabnya karena orang di sekitarnya itu membiasakan kata-kata tersebut seperti kata rambut menjadi lambut. Diagnosis masalah fisik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi kasus, yaitu untuk menandai anak sebagai subjek yang diperkirakan mengalami masalah untuk mendeteksi masalah. Yang kedua itu identifikasi masalah, yaitu upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi masalah itu. Yang ketiga itu diagnosis, merupakan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami anak. Yang selanjutnya ada prognosis, merupakan langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami. Selanjutnya treatment, merupakan upaya pemberian bantuan itu sendiri. Selanjutnya tindak lanjut, dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap upaya pemberian bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan penggunaan langkah-langkah berikutnya. Untuk gangguan fisik, solusinya yaitu lingkungan yang paling kondusif guna pembelajaran anak berkelainan fisik adalah kelas reguler, pengajaran kemandirian yang optimal, belajar kelompok, team teaching, bina mandiri, bersikap positif, dan memberikan fasilitas berupa berbagai alat bantu untuk menambah dan mempermudah anak beraktivitas. Yang kedua ada diagnosis masalah psikomotorik. Gangguan psikomotorik merupakan gerakan badan dipengaruhi oleh keadaan jiwa sehingga afek bersamaan yang mengenai badan dan jiwa juga meliputi perilaku motorik yang meliputi kondisi atau aspek motorik dari suatu perilaku. Gangguan psikomotorik dapat berupa hipokinesia, yaitu di mana seseorang mengalami kurang gerak, dan ada hiperaktivitas, yaitu di mana seseorang yang berlebihan dalam bergerak. Selanjutnya yaitu solusi masalah. Dibutuhkan seorang pembimbing yang dapat dipercaya oleh si anak dalam memberikan masukan-masukan positif yang dapat membantu si anak dalam mengembangkan kemampuan psikomotoriknya. Pembimbing tersebut harus mampu menganalisis kemampuan psikomotorik yang tidak ditunjukkan oleh si anak dan apa penyebab kurangnya kemampuan anak dalam memaksimalkan potensi psikomotorik yang dimilikinya. Setelah mengetahui hal tersebut, pembimbing diharapkan dapat mengarahkan anak untuk percaya bahwa ia mampu menunjukkan dan bisa mengoptimalkan potensi yang dia miliki, sehingga perkembangan anak tersebut sejalan dengan tahap-tahap perkembangan fisik dan psikomotorik anak lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, materi terakhir oleh pemateri kedua mengenai diagnosis dan solusi masalah kognitif dan bahasa. Kepada pemateri kedua, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi mengenai diagnosis dan solusi masalah kognitif dan bahasa. Gangguan kognitif merupakan respon maladaptif yang ditandai oleh daya ingat yang terganggu, disorientasi, inkoheren, dan sukar berpikir logis. Kemampuan kognitif anak harus dikembangkan secara optimal karena menyangkut kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari si anak. Nah, masalah gangguan kognitif itu diantaranya ada yang ke-1, kecerdasan yang menurun dan tidak stabil. Kecerdasan atau yang lebih kita kenal dengan IQ merupakan
penyebab dari berbagai faktor yang terdiri dari bawaan, lingkungan, serta usia dari masing-masing individu. Yang kedua, ada kurangnya imajinasi dan tidak terarah. Yang ketiga, ada kurangnya kreatif dan tidak kreatif. Selain anak kurang kreatif, yakni tidak adanya kesempatan untuk berkembang, kurangnya motivasi sejak dini, dan sikap sosial yang kurang mendukung terutama dari orang tua, anggota keluarga, dan teman membatasi ruang gerak si anak. Nah, orang tua yang terlalu otoriter kepada anak dan anak yang terlalu banyak melamun. Kemudian yang keempat ada tidak bisa melihat bakatnya. Adapun penyebabnya ialah keterbatasan anak dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman, kurangnya motivasi, arahan, bimbingan, dan kesempatan. Sarana pada anak kurang memadai. Yang kelima ada mudah lupa atau daya ingat yang lemah. Hal ini terjadi pada anak yang kurang serius dan kurang perhatian dalam berbagai tugas, dan bisa jadi si anak itu tidak menyukai dari tugas tersebut. Kemudian yang keenam, kurang mampu membagi waktu serta membedakan waktu. Yang ketujuh, kurang teliti, kurang konsentrasi, dan daya nalar yang kurang. Oleh karena itu, adapun solusi dari masalah-masalah tersebut, diantaranya dari sisi fisik memberikan asupan makanan yang baik, seimbang, dan jangan sampai si anak mengalami gegar otak dan sakit panas yang terlalu tinggi atau yang disebut dengan step, karena dapat mempengaruhi saraf pusat pada anak. Berikan kesempatan kepada anak untuk berimajinasi secara bebas, arahkan imajinasi anak kepada dunia yang real atau nyata yang akan datang melalui contoh dan cerita. Berikan motivasi, arahan, serta bimbingan. Berikan hal-hal yang positif untuk memberikan perhatian yang baik, yaitu dengan cara pujian dan sebagainya. Berikan teks bacaan yang dimulai dari kesukaannya. Berikan semangat serta pujian yang membangun, penjelasan dan motivasi yang konsisten namun tidak membuat si anak itu merasakan jenuh. Berikan contoh secara langsung dalam memanfaatkan waktu. Berilah pelatihan rasa tanggung jawab dalam penggunaan waktu dengan sanksi-sanksi ganjaran yang sesuai dengan kondisi si anak. Kemudian ada diagnosis dan solusi masalah bahasa. Pada hakikatnya, berbahasa merupakan suatu kegiatan alamiah yang sama halnya dengan bernafas, yang kita tidak memikirkannya. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Nah, anak-anak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang normal akan dapat mendengar kata-kata melalui telinganya dengan baik dan juga akan dapat menirukan kata-kata itu. Terdapat masalah gangguan bahasa pada anak, diantaranya ada yang pertama, disfasia atau gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak yang seharusnya. Yang kedua, ada gangguan disintegratif pada anak-anak atau childhood disintegrative disorder. Pada usia 1-2 tahun, anak tumbuh dan berkembang dengan normal. Kemudian, kehilangan kemampuan yang telah dikuasainya dengan baik. Anak berkembang normal pada usia 2 tahun pertama, seperti kemampuan komunikasi, sosial, bermain, dan perilaku. Namun kemampuan itu terganggu sebelum usia 10 tahun, yang terganggu diantaranya adalah kemampuan bahasa, sosial, dan motorik. Kemudian ada sindrom Asperger. Nah, gejala khas yang timbul adalah gangguan interaksi sosial ditambah dengan keterbatasan dan pengulangan perilaku, ketertarikan, dan aktivitas. Anak dengan gangguan ini mempunyai gangguan kualitatif dalam interaksi sosial. Ditandai dengan gangguan penggunaan beberapa komunikasi non-verbal atau mata, pandangan, ekspresi wajah, sikap badan. Tidak bisa bermain dengan anak sebaya, kurang menguasai hubungan sosial dan emosional. Kemudian ada gangguan multisystem development disorder atau MSDD. Digambarkan dengan ciri-ciri mengalami problem komunikasi, sosial, dan proses sensoris, yaitu proses penerimaan rangsangan indrawi. Nah, ciri-cirinya yang jelas adalah reaksi abnormal. Bisa kurang sensitif atau hipersensitif terhadap suara, aroma, tekstur, gerakan, suhu, dan sensasi indera lainnya. Sulit berpartisipasi dalam kegiatan dengan baik, tetapi bukan karena tertarik.
minat berkomunikasi dan interaksi tetap normal, tetapi tidak bereaksi secara optimal dalam interaksinya. Ada masalah yang terkait dengan keteraturan tidur, selera makan, dan aktivitas rutin lainnya. Gangguan berbahasa pada anak ini disebabkan karena anak kurang berkomunikasi dengan orang tua dan juga anak mempunyai cacat fisik atau cacat intelektual. Adapun solusi dari masalah tersebut ialah ajak bicara, khususnya bicara yang baik dan benar serta bernyanyi. Kemudian dengan mengulang kosakata setiap hari, berlatih huruf vokal seperti a, i, u, e, o, dan juga dapat melakukan pemeriksaan rutin maupun terapi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, kesimpulan. Menurut kelompok kami, kesimpulannya yaitu bahwa diagnosis dan solusi dari masalah fisik, psikomotorik, kognitif, dan bahasa dalam perkembangan peserta didik itu sangat penting untuk dipelajari dan dipahami, karena kita bisa menjadi tahu apa masalah anak dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti halnya yang sudah dijelaskan tadi, misal anak mengalami gangguan kesehatan, gangguan indera penciuman, gangguan disfasia, kecerdasan anak kurang, dan lainnya, itu dapat diatasi dengan mendiagnosis seperti mengidentifikasikan kasus, kemudian ditindaklanjuti sehingga menemukan solusi seperti memberikan pengajaran kemandirian yang optimal, memberikan fasilitas berupa berbagai alat bantu untuk menambah dan mempermudah anak beraktivitas, dan lain sebagainya. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam materi maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.